Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok saya. Saya dari kelompok 6, adapun teman-teman kelompok saya sendiri Gladys Kurnia Ramadhani M, Siti Nur Ainun Nisa Al Mulia, Andini Said, Nurul Amanasyam, Yustriana, dan Anastasia Syaratul Andara. Kepada pemateri pertama, saya persilakan kepada Anastasia Syaratul Andara. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perlu kita ketahui sebelumnya apa itu pangan fungsional. Pangan fungsional adalah pangan yang secara alamiah maupun melalui proses mengandung satu atau lebih senyawa yang mempunyai fungsi fisiologis tertentu yang bermanfaat bagi kesehatan. Pangan fungsional berperan sebagai pemelihara kesehatan dan mencegah berbagai penyakit. Terdapat tiga persyaratan pangan fungsional. Yang pertama yaitu produk berupa bahan pangan, bukan kapsul, tablet, ataupun bubuk, dan berasal dari bahan alami. Yang kedua yaitu layak dikonsumsi sebagai bagian dari menu sehari-hari. Dan yang terakhir yaitu mempunyai fungsi pada waktu dicerna, seperti memperkuat pertahanan tubuh, mencegah penyakit tertentu, membantu memulihkan kondisi tubuh setelah sakit, menjaga kondisi fisik dan mental, dan juga memperlambat proses penuaan dini. Selanjutnya, bagaimana kedelai sebagai pangan fungsional? Kedelai sebagai sumber pangan fungsional mengandung komponen penting yang berguna untuk kesehatan, termasuk vitamin A, E, K, dan beberapa jenis vitamin B lainnya, dan juga mineral. Lemak kedelai mengandung 15% asam lemak jenuh dan juga sekitar 60% lemak tidak jenuh yang berisi asam linolenat dan linoleat. Keduanya diketahui membantu menyehatkan jantung dan juga mengurangi resiko terkena kanker. Sebagai komponen fungsional yang terdapat pada kedelai ditunjukkan pada tabel 1 yang berada di samping. Selanjutnya yaitu asal-usul kedelai dan juga nilai gizinya. Kedelai merupakan tanaman asli dari daratan Cina dan telah dibudidayakan sejak 2500 sebelum Masehi. Kedelai menyebar ke berbagai negara tujuan perdagangan seperti Jepang, Korea, Indonesia, India, Australia, dan juga Amerika. Seiring berkembangnya perdagangan antar negara pada awal abad ke-19, di Indonesia, kedelai mulai dikenal sejak abad ke-16. Penyebaran dan pembudidayaan kedelai di Indonesia dimulai di Pulau Jawa, kemudian berkembang ke Bali, Nusa Tenggara, dan pulau-pulau lainnya. Kedelai merupakan tanaman pangan berupa semak yang tumbuh di tegak. Kedelai merupakan sumber utama protein nabati dan minyak nabati dunia. Polong kedelai menjadi bahan dasar untuk banyak makanan dari Asia Timur seperti susu kedelai, tauco, tahu, dan tempe. Adapun informasi gizinya dapat dilihat di samping. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya persilakan kepada pemateri kedua yaitu Yusriana. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu hasil olahan kedelai. Adapun yang pertama yaitu tempe, tepung kedelai, susu kedelai, tahu, minyak kedelai, dan tauco. Next. Adapun tempe. Tempe menurut penelitian Yarlina pada jurnal karakterisasi kandungan vitamin B12, folat, dan isoflavon, tempe kedelai dengan isolat murni, Rhizopus orzae, Rhizopus oligoporus, dan Rhizopus stolonifer sebagai bahan pangan fungsional. Tempe merupakan bahan makanan hasil fermentasi dari kedelai yang menggunakan berbagai kapang Rhizopus sp. Seperti Rhizopus oligoporus, Rhizopus oryzae, Rhizopus stolonifer,
menurut Jenesen et al. 2008. Tempe memiliki banyak manfaat nutrisi bagi kesehatan disebabkan karena kandungan mikronutrisinya yang dapat memenuhi kebutuhan gizi tubuh. Menurut Heisen et al. 2013, tempe memiliki kandungan folat, vitamin B12, dan isoflavon, serta kaya akan serat pangan dan kalsium. Menurut Moe et al. 2013, asupan folat berperan penting untuk mencegah terjadinya megaloblastik anemia, mengurangi risiko penyakit kardiovaskular, kanker, dan penyakit kognitif lainnya. Pada tempe mengandung folat sebesar 72,76 gram asam folat per 100 gram. Asam folat per 100 gram tempe. Mariati et al. 2019. Tempe dapat memberikan sekitar sepertiga asupan gizi yang direkomendasikan untuk kandungan folat. FO atau WHO Expert Konsultasi 2005. Next. Yang kedua yaitu tepung kedelai. Menurut penelitian Rasiona DKK pada jurnal pengaruh proses pengeringan terhadap sifat fungsional tepung kedelai, teknologi pangan, media informasi dan komunikasi ilmiah teknologi pertanian. Kedelai memiliki sifat fungsional seperti antioksidan dan sumber serat. Kedelai diubah menjadi tepung untuk memudahkan pemanfaatan menjadi bahan makanan. Antioksidan berfungsi untuk meredam radikal bebas sehingga mengurangi tingkat keparahan penyakit maupun pencegahan penyakit. Sedangkan serat berfungsi untuk menjaga berat badan tubuh, mencegah obesitas, dan menurunkan kolesterol, dan melancarkan buang air besar. Senyawa yang memiliki aktivitas antioksidan pada tepung kedelai yaitu fenol, flavonoid, dan antosianin. Kandungan fenol pada tepung kedelai mencapai 250,33 miligram per 100 gram. Kandungan flavonoid pada tepung kedelai mencapai 476,76 mg per 100 gram. Kandungan antosianin rendah yaitu hanya 8,00 gram per 100 gram. Nilai ASI 50 pada tepung kedelai mencapai 18 per 60. Rosiana et al. 2021. Antioksidan di dalam tubuh berperan untuk meredam stres oksidatif sehingga dapat mencegah penyakit degeneratif seperti diabetes mellitus dan komplikasinya. Aterosklerosis yang menjadi sumber penyakit jantung, pembuluh darah, dan stroke serta kanker. Werdasari 2014. Yang ketiga yaitu susu kedelai. Menurut penelitian Margareta pada jurnal pengaruh lama perendaman biji kedelai Gelesin Max Elmer terhadap karakteristik organoleptik susu kedelai. Susu kedelai adalah hasil pengolahan biji kedelai yang berbentuk cairan liquid berwarna putih yang mempunyai kenampakan pada konsistensi hampir menyerupai susu sapi. Adebaya et al. 2008. Beberapa keunggulan susu kedelai yaitu harganya terjangkau, dapat dikonsumsi untuk penderita laktose intoleran dan diabetes mellitus, dan mudah serta murah dalam proses pembuatannya, menjadikan susu kedelai berperan penting dalam pola konsumsi masyarakat, terutama di daerah negara berkembang. Kosmara 2006. Kandungan gizi dalam 8 ons susu kedelai murni adalah 140 gram kalori, 4 gram lemak, 14 gram karbohidrat dan 120 gram sodium dan 80 gram kalsium, serta 10 gram protein yang sama jumlahnya dengan susu sapi namun dengan profil asam amino yang berbeda. Dauda 2014. Susu kedelai sebagai sumber penyakit lebih dari 40%, tidak mengandung kolesterol, kadar asam lemak jenuh rendah, dan 60% merupakan asam lemak tidak jenuh linoleat dan linolenat yang berfungsi untuk kesehatan jantung. Anonymous 2006. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Yusriana. Selanjutnya saya persilakan kepada pemateri Andini Said. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya yaitu tahu. Menurut penelitian Sumarmi pada Jurnal Peningkatan Produksi dan Konsumsi Tahu serta Pelatihan Mengolah Ampas Tahu di Mojosongo, Surakarta,
Tahu merupakan salah satu produk olahan kedelai yang diproses melalui penggumpalan ekstrak protein kedelai. Menurut Standar Nasional Indonesia, definisi tahu adalah suatu produk makanan berupa padatan lunak yang dibuat melalui proses pengolahan kedelai dengan cara pengendapan proteinnya dengan atau tanpa penambahan bahan lainnya yang diizinkan. Tahu memiliki mutu protein nabati terbaik karena mempunyai komposisi asam amino paling lengkap dan diyakini memiliki daya cerna yang tinggi sebesar 85% sampai 98%. Tahu mempunyai berbagai macam kandungan gizi, seperti protein, lemak, karbohidrat, kalori, dan mineral, fosfor, vitamin B kompleks seperti tiamin, riboflavin, vitamin E, vitamin B12, kalium, dan kalsium yang bermanfaat mendukung terbentuknya kerangka tulang. Sekitar 80% asam lemak terjenuh, tahu tidak banyak mengandung kolesterol, sehingga sangat aman bagi kesehatan jantung. Kandungan karbohidrat dan kalori tahu rendah, sehingga tahu merupakan salah satu menu diet rendah kalori. Next. Selanjutnya, minyak kedelai. Menurut penelitian Krisnawati pada jurnal Kedelai sebagai sumber pangan fungsional, minyak kedelai merupakan minyak makan penting. Secara global, menyumbang 25% minyak nabati. Minyak kedelai mengandung 300-400 mg sterol per 100 gram. Sejak awal tahun 2000, minyak kedelai juga digunakan sebagai bahan bioenergi berupa minyak diesel. Minyak kedelai merupakan sumber asam linolenat, yang merupakan asam lemak esensial tergolong asam lemak omega 3. Asam lemak omega 3, terutama asam lemak omega 3 rantai panjang, adalah asam EPA dan DHA yang berfungsi menurunkan penyakit jantung dan kanker. Kandungan DHA penting bagi pertumbuhan janin dan bayi. Lecitin sebagai komponen minyak kedelai banyak digunakan sebagai emulsifier, berfungsi menghasilkan campuran yang stabil antara minyak dan air dalam bentuk bahan pangan emulsi. Next. Selanjutnya, tauco. Menurut penelitian Herlina pada jurnal Komposisi Gizi Tauco sebagai pasta kedelai fermentasi Indonesia, salah satu produk fermentasi kedelai adalah pasta kedelai, yang bercirikan cairan kental atau bubur. Pada dasarnya terbuat dari kedelai yang dicampur dengan serelia dalam jumlah lebih sedikit daripada kedelai. Difermentasi oleh jamur pada tahap pertama, diikuti oleh kamir dan bakteri dengan penambahan larutan garam pada konsentrasi yang relatif tinggi. Tauco sebagai pasta kedelai fermentasi berasal dari Cina dan diperkenalkan ke Indonesia oleh penduduk Tionghoa yang sebagian besar berasal dari etnis Hokkien beberapa abad yang lalu. Tauco kemudian populer di Cianjur, Jawa Barat, dan daerah pesisir lainnya di Indonesia. Menurut penelitian Herlina, tauco sebagai makanan lokal Indonesia belum memiliki informasi yang rinci mengenai hal ini. Penelitian yang menjelaskan perbedaan nilai gizi produk tauco di Indonesia masih terbatas, termasuk perbedaan karakteristik berdasarkan jenis tauco, tauco padat, semi padat, dan cair. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya persilakan kepada pemateri, yaitu Siti Nur Ainun. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selanjutnya ada pemanfaatan kedelai dalam mengatasi kekurangan energi kronik pada ibu hamil. Jadi apa sih itu kek pada ibu hamil? Dalam penelitian Sukmawati dan kawan-kawan yang berjudul Daya Terima dan Kadar Protein serta Zat Besi pada Minuman Formula Instan Ibu Hamil Kurang Energi Kronik atau KEK mengatakan bahwa kekurangan energi kronik atau KEK adalah kondisi di mana seorang ibu hamil mengalami kekurangan asupan makanan yang telah berlangsung dalam jangka waktu yang lama atau menahun atau kronis yang mengakibatkan timbulnya gangguan pada kesehatan.
Nah, mengapa ibu hamil perlu mengonsumsi kedelai? Seperti yang dikatakan dalam hasil penelitian sebelumnya, yaitu terdapat hubungan antara hubungan asupan protein dengan kejadian ibu hamil kek. Ibu hamil yang memiliki asupan protein yang kurang berisiko 14,5 kali mengalami kek dibandingkan ibu yang jumlah asupan proteinnya cukup. Hasil penelitian sebelumnya juga mendapatkan hasil yaitu ibu hamil yang jumlah asupan zat besinya kurang selama masa kehamilan sangat berisiko mengalami anemia yang akan mengakibatkan terjadinya kondisi kek pada ibu hamil. Ibu hamil yang berisiko anemia memiliki peluang sebanyak 4,455 kali mengalami kek. Tindakan pencegahan ibu hamil kek yang berkaitan erat dengan konsumsi protein dan zat besi dengan bahan dasar kacang kedelai, labu kuning, dan pepaya. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya persilakan kepada pemateri Nurul Amanasyam. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini bagaimana upaya mengatasi kek pada ibu hamil. Menurut penelitian Hartati pada jurnal yang berjudul Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Gizi Seimbang dan Makanan Tambahan untuk Pencegahan Risiko Tinggi Anemia pada Ibu Hamil dan Gangguan Pertumbuhan Janin. Upaya bidang kesehatan untuk mengatasi masalah gizi pada masyarakat, terutama masalah kekurangan gizi kronik pada masyarakat dan pada ibu hamil, dapat diatasi dengan suplemen makanan tambahan berbahan dasar protein hewani dan nabati. Hasil penelitian yang dilakukan sebelumnya, adanya pengaruh makanan tambahan ekstra sari kedelai terhadap peningkatan gizi ibu hamil kurang energi kronik atau kek di wilayah Pekalongan Selatan. Makanan berbahan dasar kedelai yaitu tahu dan tempe sebagai alternatif yang sangat baik untuk mengatasi masalah kurang gizi pada masyarakat dan ibu hamil. Pembuatan makanan tambahan dengan bahan tempe dan tahu dilakukan dalam upaya meningkatkan gizi ibu hamil dengan pendekatan budaya dan kebiasaan yang paling disukai oleh masyarakat setempat. Tempe dan tahu adalah makanan tradisional secara turun-menurun dan disukai masyarakat di kota Pekalongan. Agar ibu hamil tidak bosan dengan makanan tambahan yang dikonsumsi, dapat diberikan edukasi tentang pengaturan gizi seimbang bagi ibu hamil dan pengolahan makanan tambahan bagi ibu hamil dengan sumber makanan dari tahu dan tempe. Baik, selanjutnya yaitu manfaat kedelai pada ibu hamil. Yang pertama yaitu memelihara kesehatan ibu. Yang kedua membantu pertumbuhan janin dan pembentukan plasenta. Yang ketiga yaitu memberikan tenaga untuk proses metabolisme jaringan baru. Dan yang terakhir yaitu mengatasi masalah kurang gizi. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Itu pun pemaparan dari kelompok saya. Adapun kesimpulan yaitu kedelai mengandung zat gizi yang bermanfaat bagi kesehatan. Pemanfaatan kedelai sebagai bahan baku produk pangan olahan sejalan dengan konsep pangan fungsional. Kedelai sebagai salah satu bahan pangan fungsional memiliki kandungan isoflavon dan zat gizi lainnya yang bermanfaat untuk pencegahan berbagai penyakit degeneratif. Peran pangan fungsional kini tidak hanya memenuhi nutrisi bagi tubuh, tetapi juga dapat dikembangkan menjadi bahan pangan alternatif bagi penderita penyakit tertentu. Pangan fungsional sebaiknya dikonsumsi layaknya makanan atau minuman, mempunyai karakteristik sensori berupa bentuk, warna, tekstur, dan cita rasa yang dapat diterima oleh masyarakat, serta tidak memberikan kontraindikasi dan efek samping terhadap metabolisme zat gizi lainnya jika digunakan dalam jumlah yang dianjurkan. Sekian pemaparan dari kelompok saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.